Pada tanggal 21 September 2023, dunia teknologi akan menyambut salah satu perilisan yang paling ditunggu-tunggu seri ponsel Redmi Note 13 Pro yang meliputi Redmi Note 13 Pro dan varian tertinggi, Redmi Note 13 Pro Plus. Perilisan ini adalah kabar baik bagi konsumen di Indonesia karena terdapat indikasi kuat bahwa kedua ponsel ini akan segera masuk pasar lokal. 3 tingkat kandungan dalam negeri TKDN terbaru untuk ponsel bermerek Redmi dengan jaringan 5G telah tercatat dan berdasarkan informasi ini, ada kemungkinan besar bahwa ponsel yang dimaksud adalah dari lini Redmi Note 13 Pro Series. Salah satu daya tarik utama dari seri ini adalah upaya besar-besaran untuk meningkatkan kualitas kamera hingga 200 megapiksel. Tidak hanya itu, varian Pro Plus akan dilengkapi dengan layar AMOLED melengkung menawarkan sebuah peningkatan signifikan dari seri sebelumnya. Seri Redmi Note 13 Pro ini menandai sebuah langkah maju yang signifikan dalam dunia smartphone, terutama di pasar Indonesia yang terus berkembang. Dengan spesifikasi yang mengesankan dan fitur-fitur mutakhir, kedua ponsel ini diharapkan akan menjadi pemain penting dalam menentukan tren teknologi seluler di tahun-tahun mendatang. Langsung memasuki inti perbincangan, salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam melihat keunggulan sebuah ponsel adalah desain. Varian Pro Plus tersedia dalam 2 jenis material versi limited edition yang menggunakan bahan kulit serta versi standar yang memakai bahan kaca. Sementara itu, Redmi Note 13 Pro juga memakai bahan kaca menjaga keseragaman estetika dalam seluruh lini produk ini. Berbicara soal desain, kamera Redmi Note 13 Pro mengusung tata letak 3 kamera belakang ditemani oleh 1 kamera tambahan yang terletak di samping kanan. Berdekatan dengan lampu LED flash, desain ini memperkaya fungsi dan fleksibilitas dalam fotografi mobile. Desain elegan bukanlah hal baru bagi Redmi, tetapi seri Note 13 Pro Plus membawa estetika ke level yang lebih tinggi. Meski mengadopsi desain yang sama dengan pendahulunya, Note 12 Pro Plus pilihan warna hitam dan putih memberikan dimensi estetika yang lebih dalam menambah kesan premium pada ponsel tersebut. Keduanya telah memenuhi standar IP68 yang berarti tahan terhadap air dan debu. Dalam konteks berat, ponsel-ponsel ini cukup standar untuk kelas menengah, menjaga kenyamanan pengguna saat dipegang atau disimpan di saku. Kedua ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci, namun Redmi Note 13 Pro Plus membawa inovasi lebih jauh dengan layar AMOLED melengkung, yang dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate tinggi. Tidak hanya visualnya yang memukau, kecerahan layar pada Redmi Note 13 Pro mencapai puncaknya pada 1800 nits. Keamanan dan durabilitas layar juga menjadi prioritas, dengan penerapan teknologi Gorilla Glass Victus terbaru sebagai lapisan pelindung. Selanjutnya, dari segi multimedia, kedua ponsel ini mendukung fitur HDR10+, serta Wide VNL 1 dan Dolby Vision. Kombinasi ini menawarkan pengalaman multimedia yang kaya dan mendalam, sesuatu yang akan sangat diapresiasi oleh pengguna yang memprioritaskan konten visual berkualitas tinggi. Penting untuk dicatat bahwa meskipun layar Redmi Note 13 Pro Plus digambarkan sebagai melengkung, ada nuansa yang perlu dipahami. Layar tidak melengkung sepenuhnya dan masih memiliki sedikit lengkungan pada sisi ponsel ini adalah detail yang mungkin menjadi signifikan bagi konsumen yang sangat mementingkan desain layar. Apakah mereka mencari layar yang benar-benar rata atau sepenuhnya melengkung? Redmi Note 13 Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang berfabrikasi 4 nanometer. Sementara saudaranya yang lebih premium, Redmi Note 13 Pro Plus, memakai MediaTek Dimensity 7200 Ultra yang juga berfabrikasi 4 nanometer. Dimensity 7200 Ultra telah menunjukkan kinerja yang setara dengan Dimensity 8050 dan Snapdragon 870 yang merupakan chipset kelas atas dalam industri smartphone. Ini menandai sebuah keputusan yang berani dari Redmi untuk mengimplementasikan chipset ini pada varian Pro Plus mereka. Di sisi lain, Snapdragon 7S Gen 2 yang menjadi jantung dari Redmi Note 13 Pro menawarkan kinerja yang setara dengan Snapdragon 778G dan Dimensity 8020. Meskipun mungkin tidak sekuat varian Pro Plus, ini tetap menjadi pilihan yang solid dan kompetitif, terutama dalam segmen harga yang lebih terjangkau. Berlanjut ke aspek memori dan kapasitas penyimpanan, Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus menampilkan spesifikasi yang menegaskan posisinya sebagai perangkat kelas atas. Versi Pro biasa menawarkan RAM hingga 16 GB, sementara versi Pro Plus melampaui itu dengan RAM hingga 18 GB. Keduanya telah di-upgrade dengan versi RAM LPDDR5X terbaru, menjanjikan kinerja multitasking dan akses data yang lebih cepat.
Lebih jauh dari sisi penyimpanan internal, kedua varian ini memungkinkan opsi hingga 1 TB teknologi UFS 4.0, memenuhi kebutuhan ruang untuk aplikasi media dan data lainnya. Selain itu, ponsel-ponsel ini berjalan pada sistem operasi Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Redmi juga menjanjikan update OS hingga 2 atau 3 kali serta security patch yang akan diberikan hingga 4 tahun ke depan. Bergerak ke wilayah fotografi, Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus hadir dengan kamera utama beresolusi 200 megapiksel yang disertai fitur optical image stabilization dan sensor Samsung HP3. Lensa ultra-wide dan telefoto beresolusi tinggi menambah daftar fitur yang membuat kedua perangkat ini menjadi pilihan lengkap untuk kebutuhan fotografi. Meskipun demikian, ada satu area yang mungkin bisa mendapat perbaikan, yaitu kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Kamera depan ini kompeten tetapi belum optimal, terutama bagi pengguna yang fokus pada selfie atau pembuatan video vlog. Dalam aspek perekaman video, Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus mengesankan dengan dukungan hingga resolusi 4K pada 30 fps. Meski kamera depannya hanya menawarkan perekaman Full HD+, ini tidak mengurangi kecakapan perangkat dalam bidang fotografi dan videografi. Keamanan dan daya tahan juga menjadi perhatian utama dengan fitur keamanan berupa fingerprint scanner yang terintegrasi dalam layar dan sertifikasi IP68. Standar industri yang menandakan keandalan perangkat terhadap air dan debu. Namun terdapat juga beberapa aspek yang dapat membatasi perangkat ini. Absennya lubang jack audio 3,5 mm dan slot kartu memori bisa dianggap sebagai kelemahan, khususnya bagi pengguna yang memprioritaskan fleksibilitas dan opsi konektivitas eksternal. Selain itu, dalam hal konektivitas, perangkat ini menawarkan spesifikasi yang cukup lengkap: Bluetooth 5.3 koneksi NFC, IR Blaster dual speaker stereo, USB-C serta USB on the go. Masuk ke bagian baterai, versi Pro Plus mengusung baterai dengan kapasitas 4880 mAh dan dukungan fast charging yang sangat cepat sebesar 120 Watt. Di sisi lain, versi Pro standar menawarkan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar, yaitu 5000 mAh, tetapi dengan kecepatan pengisian yang lebih standar, yakni 67 Watt. Sebagai salah satu pemain utama di industri smartphone, Redmi tampaknya akan kembali menggebrak pasar dengan peluncuran Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus. Berdasarkan data historis di pasar Cina, ponsel dari seri Redmi Note biasanya dibanderol mulai dari 3 jutaan untuk varian Pro dan sekitar 4 jutaan untuk varian Pro Plus. Tentu saja ini adalah harga dasar yang belum memasukkan variabel lain seperti kapasitas memori atau penawaran khusus. Namun ketika memasuki pasar Indonesia, harga dari kedua varian ini kemungkinan akan mengalami peningkatan. Ini terkait dengan struktur pajak dan regulasi lokal yang bisa menambah biaya impor dan distribusi. Dengan peluncuran resmi di Cina yang dijadwalkan pada 21 September 2023, ekspektasi tinggi bahwa varian Pro Plus juga akan tersedia di pasar Indonesia. Hal ini didukung oleh adanya indikasi dari TKDN yang tercatat pada bulan yang sama, menunjukkan kemungkinan kehadiran ponsel ini di Indonesia dalam waktu dekat. Secara keseluruhan, peluncuran Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus ini sangat dinantikan, tidak hanya di Cina tetapi juga di Indonesia. Masing-masing varian menawarkan fitur yang menarik, membedakan diri dalam hal kamera, layar, chipset, kapasitas baterai, dan lainnya. Semua ini diharapkan akan mempengaruhi dinamika pasar dan pilihan konsumen.